Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Zulkarnain dengan nomor NPM 1911021017 dan rekan saya bernama Naufal Yazid Al-Rusdi dengan nomor NPM 1951021025 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Di sini kami akan melakukan sebuah uji asumsi klasik dari data kami yang telah kami teliti. Di sini kami mengambil sampel variabel terikatnya adalah tingkat kemiskinan dan variabel bebasnya adalah jumlah penduduk, tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, dan pertumbuhan ekonomi di kota Yogyakarta pada tahun 2005 sampai 2020. Nah, eh, pengujian pertama itu kita akan menguji tingkat multikolinearitas. Di sini kita akan menggunakan metode VIF, yaitu Variance Inflation Factor. Nah, caranya adalah uh, di sini ini data yang sudah saya masukkan. Nah, di sini kita klik terlebih dahulu uh, variabel terikatnya yaitu kemiskinan, sambil kita tekan kontrol ya. Habis itu kita klik variabel bebasnya. Di sini ada JP yaitu jumlah penduduk, IPM indeks pembangunan manusia, TPT tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, lalu kita klik kanan, open as equation. Nah, di sini kita pindahkan C-nya yaitu konstantannya ke depan supaya tujuannya ini biar lebih enak ya. Jadi habis tingkat variabel terikat konstanta baru variabel bebasnya. Kita log jumlah penduduknya lalu kita enter. Nah, ini adalah hasil regresinya. Bagaimana cara melihat VIF-nya? Itu kita klik view lalu kita klik coefficient diagnostic. Nah, di sini ada variance inflation factors. Nah, ini adalah VIF-nya. Nah, maksudnya jadi ada indikator bahwa ketika nilai VIF-nya itu lebih dari 10, dia berada pada multikolinearitas tinggi. Lalu indikator kedua adalah ketika nilai VIF-nya itu 5 sampai 10 itu berada di tingkat sedang, dan di bawah 5 itu merupakan multikolinearitas rendah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk dan IPM yaitu memiliki nilai 24,71 dan 23,80. Nah, di sini variabel jumlah penduduk dan IPM itu memiliki tingkat multikolinearitas tinggi karena dia berada uh, di nilai 10 ke atas. Sedangkan variabel TPT, variabel bebas lainnya yaitu tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi itu berada di bawah 5, yang memiliki arti bahwa variabel ini memiliki multikolinearitas yang rendah. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang uji normalitas. Nah, di sini uji normalitas kita akan menggunakan histogram ya. Nah, caranya kita balik lagi ke hasil regresi yang tadi. Nah, kali ini kita klik view, lalu residual diagnostic, lalu histogram normality test. Nah, ini sudah terlihat hasil uji normalitasnya. Nah, jadi di sini Jarquebera itu adalah nilai Cihitungnya. Nah, dengan DF-nya 2, maka diperoleh Citabel itu 5,991. Nah, di sini kita akan menguji uji hipotesis
di mana H0 itu data terdistribusi secara normal, sedangkan HA itu data tidak terdistribusi secara normal. Nah, dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, dengan berarti alfanya adalah 5% atau 0,05 dan DF sama dengan 2, maka dengan nilai probabilitas 0,433455, C hitungnya 1,671934 dan C table-nya itu 5,991. Jika kita gambar, maka 5,99 yaitu C table-nya, C hitungnya 1,64 itu lebih kecil daripada C square table-nya. Nah, jika C hitungnya lebih kecil daripada C square, maka daerah C hitungnya itu berada di daerah penerimaan H0. Nah, jadi tadi berdasarkan uji asumsi klasik, uji hipotesis, H0 itu adalah data terdistribusi normal. Nah, jadi dengan begitu datanya terdistribusi secara normal. Nah, kita lihat di sini masih dengan regresi tadi yang di awal. Karena uji asumsi klasik ini terdiri dari 4 dan tadi baru jelaskan 2, jadi saya melanjutkan sisa 2-nya. Yang pertama-tama untuk uji heteroskedastisitas. Nah, uji ini yaitu dengan cara ini masih regresi yang tadi, yaitu click view, kemudian residual diagnostic, kemudian heteroskedastisitas. Nah, kita di sini banyak pilihannya. Ada Bersbagen Godfrey, ada Harvey, Gletser, Arts, White. Nah, kita di sini akan menggunakan metode Bersbagen Godfrey. Nah, untuk Bersbagen Godfrey sendiri dependent variabelnya itu menjadi residual kuadrat. Nah, bisa kita lihat di sini ada residual kuadrat. Kemudian kita klik OK. Kita lihat di sini. Ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas. Bagaimana kita melakukan ujinya? Yaitu dengan cara menggunakan C-square dan C-table. Untuk C-square sendiri yaitu kita dapatkan nilainya dari ini nilai R-square di sini 0,572952 yang dikalikan dengan jumlah datanya, yaitu kita di sini jumlah datanya sebesar 16. Jadi kalau kita kalikan itu angkanya sebesar 9,167232. Nah, untuk C tabelnya sendiri sebelumnya sudah saya lihat bahwasanya untuk DF ini 4, untuk uji heteroskedastisitas ini DF-nya 4. Kenapa 4? Itu karena sesuai dengan jumlah variabel bebas kita. Jadi DF-nya 4. Di situ angkanya sebesar 9,49. Jika kita bandingkan 9,16 dengan 9,49 tentu lebih besar 9,49. Nah, untuk H0 atau hipotesis kita itu jika lebih kecil daripada C-table maka H0 diterima. Jika lebih besar pada C-table maka H0 ditolak. Nah, kalau kita lihat di sini 9,16 tentu lebih kecil daripada 9,49. 9,16 ini C-square-nya, 9,49 itu adalah C-table-nya. Maka H0 diterima, yang artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas pada data ini. Nah, untuk uji selanjutnya yaitu uji autokorelasi, kita bisa menggunakan ini kita balikan lagi ke estimation output atau ke regresi sebelumnya. Nah, untuk uji autokorelasi sendiri yaitu kita bisa lihat di sini, yaitu klik view,
Kemudian di residual diagnostic kita pilih yang serial correlation LM test. Nah, untuk lag-nya kita pilih 2. Lag-nya kita pilih 2 karena lag ini penting, dan menurut saya sih kalau misalkan datanya nggak banyak juga nggak perlu banyak-banyak lag-nya. Kita cukup 2 aja. Nah, kita lihat di sini. Di sini untuk dependent variabelnya itu menjadi residual. Nah, untuk di sini ada variabel baru yaitu resid min 1, resid min 2. Ini maksudnya ini lag 1, ini lag 2. Nah, kita untuk ujinya sama dengan, hampir mirip dengan uji heteroskedastisitas tadi, yaitu dengan cara mencari chi-square dan chi-table-nya. Untuk chi-square-nya ini kita lihat ini sebesar 0,382553. Kemudian kita kalikan dengan n, yaitu 16. 0,382553 dikalikan 16, hasilnya adalah 6,12. Untuk chi-table sendiri, untuk df-nya 2. Untuk uji atau korelasi ini df2 itu maksudnya lag. Jadi df itu tergantung berapa lag yang kita gunakan. Karena kita di sini menggunakan hanya 2 lag, jadi df-nya 2. Nah, bagaimana ujinya? Jadi di sini angka chi-square-nya sebesar 6,12, sedangkan chi-table-nya setelah saya lihat sebesar 5,99. Nah, chi-square di sini itu lebih besar daripada chi-table 5,99. Jadi karena hipotesis kita itu kalau misalkan H0 itu H0-nya ketika chi-square ini lebih kecil daripada chi-table, maka H0 diterima. Artinya tidak ada masalah autokorelasi. Tetapi untuk H-nya, yaitu ketika chi-square lebih besar daripada chi-table, maka H0 ditolak. Itu artinya ada masalah autokorelasi. Nah, kalau kita lihat di sini chi-square-nya 6,12 dan chi-table-nya 5,99, maka sudah dipastikan lebih besar chi-square daripada chi-table. Nah, karena chi-square ini lebih besar daripada chi-table, maka H0-nya ditolak, yang artinya data ini terdapat masalah autokorelasi. Mungkin sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.